Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan pastinya menjaga jarak, teman Motion ya. Hari ini ada yang spesial banget, karena ini gini loh, kalau misalnya kita lagi di dalam masa-masa PSBB gini, kayaknya kita punya hobi baru. Ada yang hobi bercocok tanam lah, ada yang hobi terus tiba-tiba punya tanaman banyak, masak segala macam. Tapi ada juga yang akhirnya tiba-tiba jadi banyak inspirasi, bisa menulis, atau emang mungkin teman Motion yang emang udah suka nulis dari dulunya gitu ya. Nah hari ini kita punya tamu-tamu spesial nih buat teman Motion. Jadi kalau misalnya teman Motion tuh punya kayak ide atau gagasan soal pembangunan ekonomi Indonesia, tapi yang nggak pakai merusak lingkungan ya. Terus mau bikin buku mungkin, tapi masih bingung gimana mulainya gitu kan. Atau masih bingung nih misalnya mau menulis di koran. Ah, nih tenang aja. Bisa mulai caranya dengan bikin esai atau bikin opini yang bisa jadi buku, yaitu #1000 gagasan ekonomi tanpa merusak lingkungan ya. Barang pada tulisan para ahli yang ini pastinya diinisiasi oleh Yayasan Madani Berkelanjutan. Kenapa? Bingung apa yang aku omongin? Tenang, tenang, tenang. Bukan aku yang akan jelasin teman Motion ya. Tapi maksudnya gagasan untuk membangun lingkungan membangun Indonesia tanpa merusak lingkungan itu apa? Terus syarat-syaratnya gimana? Tenang aja ya. Yang hari ini berhak untuk menjelaskan adalah narasumber-narasumber kita ya. Yaitu yang pertama aku mau kenalin dulu nih. Yang pertama adalah ada Mas Roni P. Sasmita, pengamat ekonomi dan juga Direktur Eksekutif Economic Action Econact Indonesia. Hai Mas. Halo. Selamat sore. Selamat sore, pagi ya, sore ya. Sore dong, ya. Ya. Oke. Dan juga ada Kak Andita F. Utami, aku panggilnya Kak Afu ya. Kak Afu. Betul. Kak Afu, Halo, Cheryl. halo, Environmental Economist and Co-founder Think Policy Indonesia. Terus yang terakhir pastinya dari Yayasan Madani Berkelanjutan, yaitu Kak Deli Ferdian, columnist and digital specialist dari Yayasan Madani Berkelanjutan. Hai Kak. Kak, kok hilang? Kakaknya hilang, oke. Kak Deli tiba-tiba menghilang, ya sudah tidak apa-apa. Nanti kita akan masuk ke Kak Deli, tapi mungkin ini jadi loncat dulu gitu ya. Jadi loncat dulu. Nah, tapi sekarang mungkin kita masuk dulu ke Bang Roni nih. Abang. Oh iya, oke. Abang ini kan sudah menyumbangkan gagasannya ke Yayasan Madani gitu ya. Nah, tapi bisa nggak sih diceritakan mungkin ini intinya dulu, inti dari gagasan yang sudah Bang Roni tuliskan tuh seperti apa gitu. Sebelum nanti kita masuk ke Yayasan Madaninya itu apa, karena kan kayak Delinya lagi hilang ya. Lagi hilang. Silakan Bang. Ya, saya diminta untuk ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan ide dan pikiran di ya katakanlah ini project lah ya, semacam project sosial. Saya kebetulan terbesit ketika itu untuk menulis beberapa praktek kebijakan berkelanjutan di beberapa negara, termasuk juga terakhir di Indonesia. Saya gambarkan secara teknis, mulai dari bagaimana Sungai Thames di Inggris yang membelah kota London itu, sejarahnya seperti apa, lalu seperti apa budidaya tiram di Governor Island di New York itu, yang bermanfaat banget untuk membersihkan air laut di New York, termasuk juga bagaimana kebijakan pembatasan penangkapan ikan tuna di Amerika yang diterapkan oleh pemerintah sana untuk membatasi agar tidak terjadi overeksploitasi terhadap ikan tuna di Laut Amerika gitu. Termasuk juga saya ada di situ beberapa kebijakan sawit di Indonesia, beberapa kebijakan hutan yang dalam prakteknya banyak terjadi ya katakanlah mungkin kesalahan ya yang akhirnya berakibat beberapa bencana asap, kebakaran sampai ke negeri tetangga dan lain-lain. Jadi praktek-praktek seperti itu saya gambarkan untuk menyadarkan kita bahwa ekonomi hijau atau green economy atau sustainability policy itu memang adalah kebijakan-kebijakan yang kita butuhkan ke depan agar kita tidak banyak menghadapi perlawanan dari alam lah bahasa kasarnya ya,
udah banyak Betul. menghadapi itu. Ini kan, langkah-langkah antisipasi yang bisa dilakukan oleh manusia, yang sebenarnya terjadi juga akibat ulah manusia gitu loh, malpraktik kebijakan di berbagai sektor, mulai dari overeksploitasi ekonomi, overeksploitasi hutan, laut, dan lain-lain gitu, yang tanpa memikirkan akibat lanjutannya. Sehingga, ketika terjadi revenge, revenge ya, revenge Revenge dari ya. alam, iya, revenge dari alam gitu loh, alamnya bereaksi, semuanya kena, itu udah Betul. terlambat gitu. Itu Ya. intinya sebenarnya saya memberi sumbangan tentang, beberapa praktek yang, praktek kebijakan berkelanjutan yang diterapkan di beberapa negara termasuk juga di Indonesia yang layak kita tiru. Saya memulai tulisan kan dengan, bagaimana Sungai Thames itu berkali-kali hancur, mulai dari Perang Dunia Mhm. Pertama, Perang Dunia Kedua, yang sejak zaman kerajaan Henry VI itu sebenarnya udah ada kebijakan pembatasan misalkan penangkapan belut kan untuk, membatasi overeksploitasi makhluk-makhluk di dalam sungai itu. Lalu terjadi Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, yang Mhm. beberapa saluran sekota itu kan hancur di bom Jerman, sehingga saluran-saluran, kotoran perumahan di London itu mengalir semua ke dalam sungai itu gitu. Sehingga Wah pada wah saat wah. Perang Dunia Kedua itu dianggap orang sebagai sungai kotoran, sungai tempat pembuangan kotoran. Tapi pemerintah Inggris memang, sangat concern terhadap, sustainability development, sehingga mereka Mhm. mengeluarkan Iya. anggaran yang cukup gitu loh. Lalu beberapa sungai yang terhubung ke Sungai Thames itu ada juga sungai, aduh saya lupa namanya, saya pernah lihat di situ, itu digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan energi. Dia 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 taruh di situ, semacam, turbin kecil untuk Iya, mendapatkan listrik menggerakkan home industry kan. Dan itu akhirnya betul. dibersihkan oleh Inggris, karena itu dia mengambil energi dari sungai, lalu dia buang kotoran home industry-nya ke sungai Amazing. gitu loh. Nah, Jadi itu di tahun, sebenarnya tinggal gimana caranya aja gitu, Bang, ya? iya, dan memang negara maju itu concern terhadap itu. Iya iya. Kemarin saya baca di, situs, French News Update kalau nggak salah saya, tapi itu beritanya tentang UN ya, United Nations mengumumkan bahwa Oke. dalam dua dua dekade terakhir ini hampir 100 juta hektar ya kalau nggak salah ya, hilang ya, hutan itu. Ya. Wow. Di dunia ya, tingkat Wow. dunia. Dan, yang berhasil meningkatkan, tutupan hutan itu cuma negara-negara maju just like France, Amerika sejak Trump mulai mulai turun, justru tapi sejak Obama dia mulai meningkat. Lalu, Ya. Prancis yang lebih sangat konsen terhadap, green economy, Cina juga cukup bagus, belakangan ya 10 tahun terakhir, Mhm. walaupun 10 tahun sebelumnya mereka Iya. sangat-sangat over industrialisasi sehingga terjadi, polusi yang begitu tinggi. Tapi negara-negara maju itu konsen dan menurut saya Indonesia layak untuk mengikuti itu. Karena kan kita, bagaimanapun secara umum kita akan mengikuti pola ekonominya mereka. Kita Betul. sekarang akan terus menggalakkan industrialisasi karena kita butuh lapangan pekerjaan tambahan, kita butuh pelebaran lapangan pekerjaan untuk generasi muda seperti kalian gitu loh. Yes. Kita, akan terus menggelorakan industri, UMKM yang ternyata banyak menyerap tenaga kerja dan bertahan dari berbagai krisis. Dan ini kan punya imbas lingkungan, semuanya punya imbas Betul. lingkungan. Kalau Banget. Jadi pemerintah gimana tidak, menciptakan iya, menciptakan, living in balance gitu ya, Bang, ya? ya living in balance. Kita harus, Iya. ekonomi oke, tapi, we love the nature gitu. I love it. Mari kita Tahan dulu, kembali Bang, ke sampai we love the nature, tahan dulu. ya. Tahan dulu, nanti kita sambung lagi diskusinya pasti. Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya teman Motion ya. Tapi hari ini, walaupun kita berjarak nih ya, tetapi kita tetap akan seru-seruan ngobrol sama 3 orang narasumber mengenai gimana sih caranya merusak lingkungan. Nah, ini pembahasannya nih akan menarik nih. Tapi tadi setelah kita ngobrol-ngobrol sama Bang Roni, gue semakin penasaran banget dengan apa yang namanya 1000 gagasan ekonomi tanpa merusak lingkungan yang diinisiasi oleh Yayasan Madani Berkelanjutan. Nah, sekarang saatnya Kak Deli Ferdian dari Madani yang aku akan tanya. Hai Kak Deli. Hai Mbak. Boleh di-unmute? Oke. Ya. Kak, jadi gini, mungkin banyak yang dari tadi tuh udah nanya gitu ya, karena udah tertarik banget dengan penjelasan dari Bang Roni tadi. Nah, ini sebetulnya apa sih kalau bisa dijelaskan Yayasan Madani Berkelanjutan tuh apa? Jadi Yayasan Madani Berkelanjutan itu adalah organisasi nirlaba, Ya, organisasi non-profit atau kalau di Indonesia itu lebih dikenal dengan lembaga swadaya masyarakat
yang bertujuan untuk menjadi jembatan atau menjembatani para pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, private sector, masyarakat sipil, untuk menemukan atau mewujudkan inovasi terkait dengan kondisi hutan dan lahan. Singkatnya seperti itu. Oke. Jadi memang concern-nya di arah situ ya? Ya, hutan dan lahan. Hutan dan lahan. Oke. Nah, balik lagi sekarang ke 1000 gagasan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Nih, gimana nih? Apa latar belakang tujuannya dari Madani untuk menginisiasi gerakan ini? Dan gimana secara garis besarnya? Boleh, Kak Den. Nah, tadi saya sempat kasih poin inovasi ya. Jadi memang keunggulan dari lembaga swadaya masyarakat itu dibanding lembaga lain adalah kemampuannya menciptakan inovasi. Nah, 1000 gagasan ini adalah salah satunya inovasi yang didorong oleh masyarakat sipil. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang, Mbak ya, negara kita bahkan dunia itu sedang dihadapkan dalam krisis multidimensi. Krisis yang dimulai dengan krisis kesehatan, yaitu akibat infeksi COVID-19, kemudian merambat ke krisis perekonomian, yang berakibat sekarang kita masuk ke fase resesi. Nah, namun bukan hanya itu, kita sekarang dihadapkan pada permasalahan krisis lingkungan, salah satunya krisis iklim. Sementara itu kita lihat sendiri kondisi lingkungan kita di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan, karhutla, itu terjadi terus tanpa henti, menahun. Bahkan ya ini seolah sudah menjadi ya kebiasaan. Bukan hanya itu, kita juga selama ini selalu bertumpu pada ekonomi yang eksploitasi pada sumber daya alam. Padahal kita sangat tahu bahwasanya model ini sangat rentan terhadap goncangan. Padahal kita sadar ya Mbak ya, kita sadar banget bahwasanya hal-hal seperti itu sangat merusak ekonomi kita. Namun ketika kita ingin membangun perekonomian tanpa merusak, banyak anggapan dari publik yang mengatakan pembangunan ini ibaratnya mustahil. Padahal tidak. Yayasan Madani Berkelanjutan percaya bahwasanya pembangunan ekonomi tanpa merusak lingkungan itu bisa diwujudkan. Nah, untuk menjawab tantangan itu, Yayasan Madani Berkelanjutan mendorong siapa saja, mendorong praktisi, ekonom, elit politik, para pemangku kepentingan untuk bersama-sama. Mari kita salurkan gagasan kita untuk membangun Indonesia tanpa merusak lingkungan. Kami percaya itu bisa dilakukan, tentu dengan dukungan banyak pihak. Gitu. Nah, betul. Nah, ini salah satunya tadi juga yang Bang Roni sudah jelaskan bahwa Bang Roni sudah menyumbangkan gagasannya gitu ya ke Madani dengan cerita yang tadi. Nanti kita akan kupas lebih lanjut lagi dengan Bang Roni. Dan juga sekarang aku penasaran nih dengan Kak Alfu, sudah mendengar namanya lama sekali. Hai Kak. Halo Sheryl, salam kenal, apa kabar? Salam kenal juga Kak. Oke, kalau menurut Kak Afu ya, Kak Afu ini kan adalah seorang anak muda, tapi sukses gitu ya, sukses untuk menjadi ahli ekonomi lingkungan. Nah, bagaimana menurut Kak Afu gagasan pembangunan ekonomi tanpa merusak lingkungan? For me, itu bukan impossible karena sudah banyak yang dilakukan, tapi sulit untuk melakukannya, apakah karena cuma nggak mau, atau karena lebih mudah untuk mengeksploitasi gitu kan Kak ya? Gimana, Pertanyaan yang bagus banget. Jadi gagasan yang ingin aku sumbangkan dalam bagian dari pergerakan ini, aku kasih nama ekonomi martabak, Sheryl. Ekonomi martabak. Ekonomi martabak. Nanti aku akan jelasin apa itu ekonomi martabak, tapi pada intinya adalah kenapa model ekonomi yang kita gunakan sekarang masih sangat eksploitatif, terus juga menghasilkan banyak dampak negatif terhadap lingkungan dan juga secara sosial, karena indikator yang kita gunakan untuk mengukur kesuksesan ekonomi sendiri itu sudah tidak adil dari awalnya gitu. Jadi bayangin kalau kita kita adalah orang yang mau atau jago bernyanyi atau menggambar gitu, tapi kita disuruh ikut ujian nasional. Yang mana ujian nasionalnya matematika, bahasa Indonesia, dan kalau sekarang fisika atau kayak begitu dulu ya musik. Iya, jadi ketika kita mau berusaha mengubah model ekonomi menjadi model ekonomi yang bernyanyi atau menari tadi, tapi kita masih diukur kesuksesannya berdasarkan ujian nasional tadi, tentu jadinya tidak ketemu, ya kan? Saat ini indikator yang dipakai secara global dan adalah titipan dari
negara-negara maju zaman dulu gitu ya adalah GDP. Kalau misalnya Sheryl tahu, kita mengukur berdasarkan konsumsi kita, berdasarkan investasi kita, berdasarkan belanja pemerintah dan juga ekspor impor. Jadi ketika kita menjustifikasi misalnya, oh ya kita harus mungkin merusak lingkungan demi ekonomi gitu. Nah, ekonomi yang diukur di sini adalah ekonomi yang modelnya udah seperti itu gitu. Ekonominya hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi secara moneter atau kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ditentukan gitu. Sedangkan yang kita butuhkan, yang mau aku usulkan adalah sebenarnya model ekonomi martabak gitu, di mana kita nggak berhenti di mengukur indikator-indikator ekonomi tradisional, tapi kita lengkapi indikator ekonomi tradisional ini dengan indikator-indikator sosial dan lingkungan, Sheryl. Jadi, jadi bukan cuma kita ngukur GDP, kan misalnya ada nih nilai GDP-nya, pertumbuhan GDP kita berapa, tapi kita kurangi GDP-nya, kalau ternyata untuk menghasilkan GDP tersebut, kita harus membakar hutan. Kalau untuk menghasilkan GDP tersebut, kita harus mempolusi lautan. Kalau kita harus menghilangkan keanekaragaman hayati gitu. Jadi supaya balance nilainya itu lebih adil gitu. Kita tidak udah dari awal kalau sistemnya aja ngukurnya nggak ngukur lingkungan sebagai bagian dari hal yang penting kan jadi salah. Nah, kenapa dikasih nama ekonomi martabak? Udah mau motong nih, sorry ya. Kenapa dikasih nama? Tunggu, aku bilang, so berarti ini sangat menarik mengenai ekonomi martabak. Tapi karena teman Motion udah penasaran seperti apa ekonomi martabak, kita dengar lagu dulu, gimana Kak? Baiklah, oke, nggak apa-apa. Ada teman Motion. Nanti abis ini aku bakal menjelaskan seperti apa sih ekonomi martabak, implementasinya seperti apa. Jangan lihat juga dengan sekarang di seluruh negara-negara dihitung dari GDP-nya, apakah bisa kita menerapkan suatu standar baru yang juga memikirkan lingkungan. Abis ini ya, tunggu nih, Mbak. Lanjut. Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga jangan lupa cuci tangan, teman Motion ya. Aku senang banget sore hari ini nih bisa ngobrol-ngobrol sama narsum-narsum yang luar biasa, dan kita masih ngobrolin soal hashtag 1000 gagasan ekonomi yang diinisiasi oleh Yayasan Madani Berkelanjutan. Ini jadi gagasan-gagasan ya, esai atau opini yang gimana caranya biar ekonominya tetap maju, tapi kita living in balance. Tapi kita tidak perlu merusak lingkungan, kayak gitu ya. Nah, tadi di tengah-tengah bicaraan, ada Kak Afu yang lagi menjelaskan soal ekonomi martabak. Ini sangat menarik nih. Ekonomi martabak, apakah itu Kak Afu? Coba dijelaskan lagi, dan apakah mungkin ekonomi martabak ini diterapkan di Indonesia gitu loh? Ya, jadi ekonomi martabak ini sebenarnya adalah versi kearifan lokal dari konsep ekonomi donat. Jadi yang lebih duluan sebenarnya ekonomi donat, cuma aku buat versi Indonesianya. Jadi ada profesor di Oxford namanya Kate Raworth yang datang dengan tawaran tadi, supaya kita tidak terjebak di ekonomi yang hanya terobsesi pada pertumbuhan dan menjustifikasi segala cara untuk pertumbuhan. Dia menawarkan bahwa ekonomi harusnya bukan cuma melihat tadi growth, tapi seperti donat gitu, di mana kalau donat kan ada lapisan dalam dan batasan luarnya. Jadi dia bilang bahwa fondasi sosial seperti misalnya equality gitu ya, jadi kemerataan kemajuan ekonomi, terus juga fondasi sosial pada umumnya itu menjadi dasar utama gitu untuk sebuah ekonomi thriving. Karena kalau misalnya sistem sosialnya aja tidak kokoh, maka bisa jadi krisis, bisa jadi konflik dan sebagainya. Tapi jangan lupa batasan luarnya juga ada. Itu adalah atap lingkungan. Jadi batas daya dukung atau daya tampung dari lingkungan sebagai planetary boundaries ya istilahnya. Jadi batasan sejauh mana lingkungan atau sejauh mana ekonomi harusnya didorong kemajuannya. Jadi di dalam batas antara batas bawah dan batas atas ini yang sama, kalau saya nganggapnya martabak gitu ya, martabak kan ada lapisan bawah dan lapisan atas. Lapis-lapis ya. Betul, disitulah dimana ekonomi seharusnya dikembangkan dan dilakukan secara adil dan distributif dan berbasis potensi lokal secara maksimal gitu. Nah, ini di sini gagasan spesifiknya sebenarnya adalah bagaimana kita mengukur kemajuan ekonomi tadi. Jadi balik ke masalah ujian nasional tadi. Kalau di beberapa negara kan sudah ada inovasi semacam di Bhutan, pemerintahnya bilang bahwa lebih penting daripada mengukur GDP atau GNP, lebih penting mengukur gross national happiness. Jadi dia punya indeks kebahagiaan untuk mengukur sejauh mana negaranya berkembang gitu kan. Nah, jadi usulanku adalah untuk pemerintah Indonesia mungkin untuk melengkapi GDP. Jadi kita bukan cuma mengukur PDB bahasa Indonesianya, tapi kita juga mengukur misalnya istilahnya apa ya, gross misalnya progress, kalau secara global ada konsep
Genuine Progress Indicator ya, GPI gitu, di mana tadi GDP dikurangin oleh misalnya eksternalitas lingkungan. Kalau kayak kebakaran hutan tahun 2015 yang sebenarnya mendatangkan kerugian lebih dari total ekspor sawit kita. Jadi sebenarnya sangat parah sekali. Jadi kalau dibilang sawit itu penting untuk kemajuan ekonomi gitu, sebenarnya kita harus lihat juga dampak lingkungannya. Kalau dievaluasi secara ekonomi, bisa jadi kalau yang plus dikurangin dampak lingkungannya bisa jadi berubah gitu kan perhitungannya. Nah, jadi sebenarnya arahnya ke situ. Kalau ditanya bagaimana bisa diimplementasikan di Indonesia, sebenarnya sebagaimana donut economics itu didorong dari sisi akademis. Jadi konsepnya memang konsep akademik gitu yang relatif radikal dibilangnya, tapi mau di mainstreamkan ke proses kebijakan publik. Mungkin sama kayak seperti itu juga, ini bisa menjadi konsep baru yang didorong. Sebenarnya sudah ada kayak sebagai gagasan aja sudah mulai dibicarakan, tapi mungkin bisa lebih jauh didorong juga ke pemerintah supaya nanti akhirnya tercermin juga dalam kebijakan-kebijakan di bawahnya gitu. Karena kita sibuk seringkali ngomongin kebijakan di bawahnya, kita harus melindungi lingkungan gini-gini. Tapi selama yang diukur GDP, percayalah kita bakal selalu kalah gitu. Jadi kayak ujian nasional tadi gitu. Nah, jadi kalau buat aku gagasan utamanya itu supaya kita bisa secara radikal mengubah paradigma kita melihat pertumbuhan ekonomi yang harusnya tidak merusak lingkungan. Jadi dare to set a new standard gitu lah ya Kak Ave ya. Betul sekali. Oke. Itu mimpi ya, karena gagasan kan nggak bayar. Nggak apa-apa. Kita kan mimpi dulu, baru ntar terwujud gitu loh, ya dong. Betul. Untuk living in balance with nature juga. Nah ini balik kita ke Bang Roni dulu ya. Nah kalau Bang Roni sendiri gimana nih agar gagasan Bang Roni ya bisa diimplementasikan di Indonesia? Kan tadi juga Bang Roni bilang berkaca juga pada negara-negara yang sudah berhasil menjalankan pembangunan ya, pro konservasi. Tapi sebenarnya tadi aku belum dapat nih angle dari gagasannya Bang Roni, kan kita sempat keputus lagu. Dan gimana mengimplementasikannya menurut Bang Roni? Silahkan Bang. Iya, jadi begini, semua yang saya ceritakan tadi, contoh-contoh kebijakan pro konservasi yang dilakukan oleh beberapa negara, itu membutuhkan political mandate, membutuhkan mandat politik dari rakyat kepada pemerintah. Artinya dia harus menjadi program, dia harus menjadi arah kebijakan pemerintah. Seperti kata Mbak tadi, merubah paradigma, merubah parameter GDP, ditambahkan parameter lingkungan dan lain-lain. Gitu. Memang GDP itu nggak bisa diingkari sampai hari ini dia akan dipakai karena dia akan menggambarkan agregasi dari aktivitas ekonomi. Nanti ditambahkan lagi dengan pemerintah kan menambahkan dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia yang lebih komprehensif. Lalu ada kemiskinan dan lain-lain di situ. Ini kan bisa dilakukan kalau pemerintahnya menentukan. Gitu. Kalau kita berteriak-teriak di luar juga itu nggak akan jadi apa-apa. Gitu. Artinya apa? Kalau kita pakai logika democratic policy making, gitu, bahwa kebijakan itu datang dari bawah, diserap oleh para pengambil kebijakan, lalu dia bicarakan di parlemen dan jadi kebijakan. Maka ini udah sesuai seperti judul hari ini, bahwa kita harus men-spreading informasi-informasi green ini, bahwa urgensi kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan, urgensi aktivitas ekonomi yang pro lingkungan itu harus tumbuh di dalam kesadaran masyarakat, terutama generasi muda sekarang yang makin banyak jumlahnya ya, milenial. Jadi gunakanlah semua saluran dan instrumen sosial media, instrumen penyaluran informasi, semua yang tersedia itu bisa dipakai untuk membangun consciousness itu. Kalau bahasa bisnisnya membangun awareness gitu ya. Kalaulah green economy sebuah brand ya, gunakanlah semua instrumen sosial media, instrumen information channel itu untuk membangun brand awareness dari green economy ini gitu. Nah, sehingga lama-kelamaan dia akan menjadi aspirasi politik bagi mayoritas masyarakat yang akan mereka delivery kepada calon-calon pemimpin mereka, baik di level lokal maupun di level nasional. Sehingga itu dibicarakan nanti gitu. Tapi kalau dia dibicarakan di luar, kita akan berteori terus dan Anda bisa mengumpulkan berapa banyak buku tentang ekonomi berkelanjutan ini. Dan terakhir saya lihat Profesor Stiglitz juga terus-menerus menulis ini di semua opini dia di Amerika, di Inggris, di Project Syndicate, di Newsweek, di Guardian, mereka nulis tentang itu. Tapi ini masih berkisar di level itu. Sehingga kalau kita ambil contoh di Amerika gitu, terjadi battle antara Demokrat dan Republik, itu hari ini battle antara ekonomi pro lingkungan dan ekonomi pro energi
tak terbarukan kan. Ketika Republik itu jor-joran melepas kebijakan energinya, membolehkan fracking oil, membolehkan industri full, sehingga secara ekonomi menguntungkan bahwa di zamannya Trump Amerika menjadi net eksportir minyak. Tapi secara ekonomi ya. Tapi Iya, Anda betul. lihat California berapa hari yang lalu itu udah merah langitnya. Karena udah parah ya. Gila kan? Oh, iya Nah, sih. itu Benar-benar. risiko yang harus dibayar. Sehingga kita harus merebalance ini. Saya sepakat bahwa indikator-indikator ekonomi hijau, indikator lingkungan, indikator non GDP ini harus tetap kita tekan untuk masuk ke dalam indikator yang digunakan oleh pemerintah di setiap kinerja ekonominya di semua level, mulai dari lokal Anda bisa tuntut mumpung pilkada, Anda bisa minta calon-calon kepala daerah untuk menyuarakan itu. Para LSM di daerah tuh datangin calon wakil kepala daerahnya, tanda tangan fakta integritas gitu loh. Bahwa ada di daerah yang kayak gini harus Anda perbaiki, yang belum harus Anda jangan lakukan gitu. Misalkan ini contoh ya, ini aksi yang bisa kita lakukan. Tapi juga di level consciousness ini harus terus-menerus, kayak Motion FM harus terus-menerus punya jadwal tayang yang katakanlah continue, simultan untuk membicarakan ini, karena kan Motion ini pendengarnya kan kebanyakan milenial ya, anak muda ya. Saya menebak aja ini, karena namanya Motion pasti anak muda gitu. Iya kan? Jadi Dan mereka biar ini menjadi jalan ninja anak-anak muda untuk juga menyuarakan ekonomi yang seperti dia kita anak muda itu kan inginkan. penting. Hari ini anak muda kan habis makan pisang buang sampah sembarangan itu udah punya efek lingkungan pasti. Iya, Jadi kalau dia punya green consciousness, dia akan nyimpan di sakunya dulu sampahnya kan sampai ketemu tong sampah dan lain-lain. Itu dia, benar-benar. Nah, menarik sekali dan benar juga kita juga sebagai anak muda harus nih tadi dengar juga kata Bang Roni gitu ya, bagaimana caranya kita juga bisa berjuang nih di jalan ninja kita untuk supaya ekonomi kita tuh ya tetap bisa balance dengan lingkungan kita. Nanti kita akan balik lagi tentunya di 1000 gagasan ekonomi tanpa merusak lingkungan, tapi jangan kemana-mana, abis yang satu ini di Tap Out. Satu. Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan pasti menjaga jarak. Masih di Tap Out bareng Sheryl yang sore hari ini temani orang-orang yang luar biasa mengagumkan ya. Ada Bang Roni Pesosmita, kita sudah tahu pengamat ekonomi dan Direktur Eksekutif Economic Action Econ Indonesia. Ada Kak Afu Tami, Environmental, belibet Kak, Economist and Co-founder Think Policy Indonesia, dan juga pastinya ada Kak Deli Ferdian, kolumnis dan digital specialist Yayasan Madani Berkelanjutan. And we're talking about 1000 gagasan ekonomi nih yang diinisiasi oleh Yayasan Madani Berkelanjutan. Tapi kita udah di akhir pembicaraan. Nanti kita akan tanya gimana cara ikutannya. Tapi sebelumnya aku pengen tanya dengan 3 narasumber aku ini, menurut kalian sebenarnya apa sih dalam waktu yang singkat aja, apa sih tantangan terbesar di Indonesia dalam membangun ekonomi tapi tanpa merusak lingkungan tuh apa sebetulnya tantangan terbesar di Indonesia? Siapa dulu boleh? Kak Afu dulu deh. Sebenarnya konsep tadi gagasan ekonomi martabak nggak sepenuhnya baru ya. Jadi sebenarnya kalau ditarik ke belakang secara sejarah gitu, Bung Hatta sebenarnya mengarsitekkan konsep ekonomi kerakyatan kan dulu gitu, yang sebenarnya adalah situasi di mana sumber daya alam itu perlu dikuasai oleh negara istilahnya dan harusnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan orang banyak gitu kan. Nah, masalahnya tantangannya tadi adalah bahwa saat ini orang-orang yang membuat keputusan di pemerintah juga adalah adalah pengusaha-pengusaha. Jadi statistiknya baru keluar nih, kayak dari Yayasan Audiga, ternyata hampir setengah dari DPR kita, anggota DPR kita itu adalah pengusaha. Belum lagi di sisi eksekutif juga. Jadi orang yang mungkin di posisi kementerian atau posisi-posisi lain yang strategis adalah pengusaha sekaligus pekerja publik atau pelayan rakyat sebagai pemerintah ya. Jadi apa yang digagas oleh Bung Hatta sebagai ekonomi kerakyatan, di mana pemerintah itu perannya untuk memastikan agar pengusaha tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan kekayaan Indonesia untuk kepentingan privat, akhirnya jadi ada konflik of interest-nya. Konflik of interest ya? Iya. Jadi menurut aku sih itu tantangannya. Jadi kalau misalnya tadi, sorry udah mati. Tadi kayaknya ada suara background. Jadi masalah konflik kepentingan tersebut sampai bisa di-resolve, di mana kita punya dorongan-dorongan politik memang untuk mengarahkan sektor privat juga ke arah yang lebih berkelanjutan, di mana memang kita benar-benar ingin
model ekonomi yang bermanfaat sebesar-besarnya untuk orang banyak, itu nanti akan tetap selalu stuck gitu, karena bisa jadi konflik kepentingan antara orang-orang yang punya kepentingan di sektor sumber daya alam tersebut juga adalah pengambil keputusan di pemerintahan. Itu sih versi jujurnya ya, karena maksudnya sangat jujur sekali itu. Sangat jujur sekali. Nah, dengan kondisi yang seperti itu memang sudah fakta gitu ya, memang sudah kenyataannya seperti itu. Nah, menurut Bang Roni mungkin gimana supaya gagasan bisa jadi wacana publik dan akhirnya bisa diterima pemerintah, pembuat keputusan? Gimana dengan kondisi seperti ini? Ya, pertama kan kita coba leveling dulu. Kalau di level masyarakat sipilnya, kan nggak semua masyarakat sipil isunya yang sama ya seperti ini. Gitu. Saya pikir seperti organisasinya NGO-nya Deliver dia sangat diperlukan. Kalau perlu sampai ke daerah dia punya mungkin nama-nama yang berbeda ya. Berarti networking-nya harus diluaskan sehingga resonate isunya itu semakin luas gitu sehingga orang mendengar. Yang kedua tantangan politik udah pasti ya. Dimanapun seluruh dunia itu sama gitu. Musimnya juga sama, pengusaha masuk ke dalam politik dan sebagainya gitu. Tapi yang jelas persoalannya begini, di dalam pemerintahan itu cuma bisa touch persoalan, cuma dengan beberapa instrumen. Yang pertama regulasi, yang kedua insentif disentif kan. Cuma dua itu yang paling banter bisa dilakukan oleh pemerintah. Kita nggak masalah sumber daya alamnya mau dieksploit, mau dieksplorasi oleh swasta ataupun oleh BUMN nggak masalah, selama dia mengikuti aturan yang ada. Nah, kalau di dalam aturan itu dinyatakan larangan yang ketat terhadap A, B, C dan lain-lain yang berpengaruh terhadap lingkungan, dengan sanksi yang jelas, insentif yang jelas, nggak ada masalah menurut saya gitu loh. Jadi apakah yang mengeksploitasinya pengusaha, apakah pengusaha itu anggota DPR atau bukan, nggak ada masalah. Selama regulasi dieksekusi dengan baik, sanksinya dijalankan dengan baik, controllingnya jelas gitu. Nah itu yang belum ada di dalam pemerintah. Kenapa pemerintah juga belum merasakan? Saya pikir pemerintah sebagian sudah menyadari ini, bahwa ini akan menjadi isu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang saat energi mulai menipis gitu kan. Saat atmosfer mulai menipis, bencana di mana-mana mereka akan menyadari. Udah mulai kan agak sedikit ya, sudah panas. Tapi kita harus tetap mengingatkan bahwa jangan sampai telat eksekusinya gitu. Ketika telat kita sudah tidak punya power lagi untuk bergerak, kita tertinggal jauh oleh perkembangan alam yang ada gitu loh. Kita menyesal gitu. Sehingga kini harus tetap disuarakan oleh masyarakat sipil, oleh kampus ya. Kampus terutama harus lebih banyak mempublikasikan efek-efek negatif dari industrialisasi yang berlebihan, biar masyarakat tahu, dunia kampus tahu, dan harus membuat banyak acara seminar, acara dengar pendapat, yang talk show dan lain-lain seperti ini gitu, biar resonansi suaranya terdengar lebih baik. Kalau sistem politik, sistem ekonomi di mana-mana sama, seluruh dunia ada halangannya. Tapi ada yang bisa berhasil membreakthrough itu gitu. Dia bisa berhasil menunggangi partai yang besar, dia bisa berhasil menunggangi rezim yang besar sehingga isunya masuk gitu. Ini kan udah percampuran antara taktik politik, kemampuan kita di dunia masyarakat sipil untuk memasukkan isu ke dalam otoritas-otoritas yang ambil keputusan. Itu saya kira. Oke, terima kasih banyak Bang. Dan terakhir ini mungkin dari Kak Deli, gimana nih caranya supaya bisa ikutan teman Motion nih kalau misalnya mau menulis juga idenya gitu ya, dan menghubunginya siapa dan keuntungannya apa sih nih buat ikutan? Silakan Kak Deli sebagai penutup. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin ke keuntungannya dulu ya, karena kan kita selalu bicara untung biasanya. Iya, keuntungan. Nah, sekarang kan mungkin aku logikanya lebih ke momen sekarang lebih dekatnya ke pilkada. Nah, kita itu kalau milenial kita mengartikan partisipasi politik itu hanya sebatas memilih pada pemilihan umum, itu terlalu kecil, terlalu sempit kita mengartikannya. Jadi jauh daripada itu, seharusnya kita juga mengartikan seperti berpartisipasi gagasan, dan salah satunya ini, kita berpartisipasi di 1000 gagasan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Ini kan ibaratnya kita sudah berpartisipasi politik. Kemudian kita juga mengapresiasi teman-teman yang menyalurkan gagasannya ke Yayasan Madani tentang 1000 gagasan pembangunan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Kita sangat mengapresiasi dalam bentuk gift, ada juga dalam bentuk hal-hal yang lain. Terus kita juga akan membukukan tulisan-tulisan tersebut, kemudian kita
kita berikan dokumen-dokumennya kepada para pemangku kepentingan, kepada publik, kepada pemerintah dan lain-lain. Sehingga memang suara kita didengar. Ini kan salah satu bentuk partisipasi politik, bukan hanya memilih pada pemilihan umum. Nah, keren. Ya, nah, milenial ya gimana? harus. Nah, milenial semua, teman-teman Motion semua dan Sobat Madani semua bisa langsung saja menuju ke website Madani, ada kanal 1000 Gagasan, di situ ada ayo persyaratannya untuk berkontribusi tulisan, di situ semua lengkap. Pokoknya teman-teman tinggal pantengin aja dah website Madani, semuanya di website-nya langsung ya, lengkap di situ ya Kak Deli ya. Atau juga bisa kunjungi di Instagram Madani, Yayasan Madani Berkelanjutan. Yayasan Madani Berkelanjutan. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Deli Ferdian pastinya, Kak Afu, dan juga Bang Roni. Terima kasih banyak sore ini sudah bergabung di Tap Out, dan mudah-mudahan mimpi kita semua ada ekonomi yang seimbang juga dengan keselarasan alam gitu ya, akan menjadi mimpi kita beberapa tahun ke depan dan terwujud. Betul ya? Terima kasih banyak. Kalau gitu teman Motion juga, thank you so much sudah bergabung. Nanti kita akan balik lagi ya. Thank you.